Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, selamat berjumpa dengan Bapak, yaitu di pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti pada kurikulum merdeka untuk fase D kelas 8. Elemennya adalah Quran hadis tentang materi pelestarian alam dan lingkungan. Nah, adapun capaian pembelajaran ini, yang pertama memahami definisi Al-Quran dan hadis Nabi serta posisinya sebagai sumber ajaran agama Islam. Yang kedua, memahami juga pentingnya pelestarian alam dan lingkungan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam ajaran agama Islam. Adapun tujuan pembelajaran ini adalah pertama, melalui metode tutor sebaya, siswa dapat membaca Quran Surat Ar-Rum ayat 41, Quran Surat Ibrahim ayat 32, dan Quran Surat Az-Zukhruf ayat 13 berdasarkan kaidah tajwid, khususnya hukum bacaan ro dan lam jalalah dengan benar. Yang kedua, melalui teknik pembelajaran The Power of Two, siswa dapat menghafal Quran Surat Ar-Rum ayat 41, Quran Surat Ibrahim ayat 32, dan Quran Surat Az-Zukhruf ayat 13. Serta yang ketiga, melalui modul pembelajaran Discovery Learning, yaitu siswa dapat menjelaskan kandungan makna yang terkandung dalam Quran Surat Ar-Rum ayat 41, Quran Surat Ibrahim ayat 32, dan Quran Surat Az-Zukhruf ayat 13. Anak-anakku yang Bapak sayangi, tahukah kalian bahwa agama Islam ini memberikan perhatian dan kepedulian yang jelas terhadap kelestarian alam? Ada beberapa ayat Al-Quran dan hadis yang memberikan inspirasi kepada umatnya agar senantiasa menjaga dan melestarikan alam ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya yaitu Quran Surat Ar-Rum ayat 41, Quran Surat Ibrahim ayat 32, dan Quran Surat Az-Zukhruf ayat 13. Namun sebelum membahas maknanya, kalian harus terlebih dahulu belajar membaca dan mengetahui artinya, serta memahami berdasarkan ilmu kaidah tajwid. Nah, di dalam pelajaran ilmu tajwid, kita akan membahas hukum bacaan ro dan lam jalalah atau lafaz Allah. Hukum ro dan lam jalalah itu memiliki dua hukum, yaitu bisa dibaca tafkhim tebal dan bisa dibaca tarkik atau tipis. Nah, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah lam jalalah atau lafaz Allah. Nah, lafaz Allah itu bisa dibaca tebal apabila lafaz Allahnya itu diawali dengan harokat patah. Misalkan Allahu ladi atau Allahu akbar. Nah, tebalnya itu pakai O, Allahu, gitu ya. Yang kedua, misalkan contohnya Subhanallah, ya, maka itu dibaca tebal karena lafaz Allah itu diawali dengan harokat patah atau bisa berharokat doma. Adapun lafaz Allah dibaca tarkik tipis apabila lafaz Allahnya itu diawali dengan kasroh. Contoh misalkan bismillah. Nah, tarkiknya itu pakai a, lah ya.
bismillah. Tidak boleh dibaca bismillah, tapi harus bismillah karena itu dibacanya tarkik. Yang kedua adalah hukum ro. Hukum ro sama dengan hukum lapad zalalah atau lam zalalah. Ro juga bisa dibaca tarkhim tebal, bisa juga dibaca tarkik atau tipis. Nah, huruf ro yang dibaca tebal itu apabila huruf ro-nya itu berharokat patah. Contoh zoharo, tidak boleh dibaca zohara, ya, tapi zoharo artinya tebal. Yang kedua, misalkan ro-nya itu berharokat domah, yaitu contohnya nasrullah, maka itu kategorinya tebal. Adapun huruf ro yang dibaca tarkik atau tipis, apabila huruf ro-nya itu berharokat kasroh. Contoh misalkan rizqon, itu dibacanya tipis tarkik. Atau huruf ro-nya itu berharokat sukun. Contoh misalkan irji'i, maka itu dibacanya tipis. Nah, anak-anakku yang Bapak sayangi, apakah kalian sudah paham tentang hukum bacaan ro dan lapad zalalah atau lam zalalah? Kalau sudah paham, kita akan lanjutkan kepada materi tentang Al-Quran. Nah, di dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 41, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang bunyinya Zoharol pasadu fil ba'ri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyunzikohum ba'don ladi amilu la'allahum yarji'un, yang artinya Zoharol pasadu, telah nampak kerusakan, fil bari wal bahri, di darat dan di lautan, bima kasabat aydinas, dikarenakan disebabkan perbuatan tangan manusia, liyuzikohum ba'dol ladi amilu, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, la'allahum yarji'un, agar mereka itu kembali ke jalan yang benar. Nah, ini Quran surat Ar-Rum ayat 41. Adapun Quran surat Ibrahim ayat 32 berbunyi Allahul ladzi khalaqas samawati wal ardo wa anzala minas samai ma'am fa akhraja bihi minas samarati rizqa lakum wa sakhara lakumul fulka litajriya fil bahri bi amri wa sakhara lakumul anhar, yang artinya Allahul ladzi khalaqas samawati wal ardo, Allah lah yang telah menciptakan langit dan bumi, wa anzala minas samai ma'an, dan dia telah menurunkan air hujan dari langit, fa akhraja bihi minas samarati rizqalakum, dan kemudian dia mengeluarkan dengan air hujan itu berbagai buah-buahan, rizqalakum, buah-buahan menjadi rejeki untukmu, wasakhara lakumul fulka, dan dia telah menundukkan bahtera bagimu, litajriya fil bahri bi amrihi, supaya dengan bahtera bahtera bagimu, supaya bahtera itu berlayar di lautan dengan kehendaknya, wasakhara lakumul anhar, dan dia telah menundukkan pula bagimu sungai-sungai. Nah, ini adalah Quran surat Ibrahim. Adapun nanti Quran surat Az-Zukhrufnya di materi yang akan datang. Nah, tugas kalian nanti surat Ar-Rum ayat 41 dan Quran surat Ibrahim ini ayat 32 ini nanti apalkan oleh kalian
pahami maknanya itu dan kandungannya. Nah, sekarang kita akan masuk kepada surat kandungan Quran surat Ar-Rum ayat 41. Di dalam Quran surat Ar-Rum ayat 41, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kerusakan alam ini diistilahkan dengan al-fasad yang berarti kerusakan. Kerusakan yang dimaksud pada ayat ini memiliki dua makna, yaitu kerusakan alam dan kerusakan sosial. Apa itu kerusakan alam? Kerusakan alam itu bisa berupa pencemaran alam atau penghancuran alam. Pencemaran alam menyebabkan alam tidak layak untuk dihuni. Contohnya polusi udara yang banyak mengandung emisi karbon tidak layak dihirup oleh manusia karena berbahaya bagi tubuh manusia. Yang kedua adalah penghancuran alam. Penghancuran alam menyebabkan alam tidak bisa dimanfaatkan lagi, tidak bisa digunakan lagi. Misalnya daerah-daerah bekas pertambangan yang sudah habis barang tambangnya, maka daerah-daerah tersebut tidak bisa dimanfaatkan lagi oleh manusia. Nah, itu diantara adalah kerusakan alam dan penghancuran alam. Nah, yang kedua adalah tentang kerusakan sosial. Nah, adapun kerusakan sosial berupa bencana sosial seperti kerusuhan, peperangan, korupsi, tindak kriminal, dan lain sebagainya. Bencana sosial menyebabkan rusaknya sendi-sendi kehidupan bermasyarakat. Dalam jangka panjang, kerusakan sosial ini juga bisa menyebabkan kerusakan alam. Kenapa? Karena manusia jauh dari keimanan, rakus terhadap kehidupan dunia, maka manusia akan melakukan apa saja meskipun dia akan menghancurkan alam atau lingkungannya. Nah, yang kedua adalah kandungan Quran surat Ibrahim ayat 32. Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat Ibrahim ini menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala ini menciptakan langit dan bumi serta menurunkan hujan, sehingga dengan hujan ini dapat menemukan berbagai macam tanaman, merupakan rezeki yang diberikan kepada manusia. Nah, dengan begitu juga dengan lautan dan sungai-sungai yang ada di dalamnya. Semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala itu tinggal dimanfaatkan sebagai sumber makanan untuk keberlangsungan hidup umat manusia. Jadi kalau dalam Quran surat Ar-Rum itu menceritakan tentang kerusakan, sedangkan pada Quran surat Ibrahim ayat 32 ini yaitu tentang memanfaatkan alam. Karena Allah menciptakan alam ini untuk dimanfaatkan, untuk dijaga. Jangan sampai alam ini rusak atau mengalami kehancuran. Nah, bagaimana cara memanfaatkan alam? Yaitu dengan cara yang pertama mengolah alam untuk meningkatkan produksi. Misalnya dengan cara membendung sungai-sungai untuk mengairi lahan pertanian, sehingga air-air ini nanti akan diairkan kepada pertanian-pertanian dan menghasilkan hasil buah-buahan yang bisa dikonsumsi untuk manusia. Yang kedua, cara memanfaatkan alam ini yaitu dengan melakukan konservasi laut sehingga bisa meningkatkan persediaan ikan sebagai sumber makanan. Nah, itu adalah cara alam. Nah, kesimpulan dalam materi ini adalah yang pertama, banyak perilaku maksiat yang dapat mengakibatkan kerusakan alam semesta, baik di daratan maupun di lautan, mulai dari banjir, terus sampai kepada pemanasan global dan kekurangan makanan. Yang kedua,
Allah menciptakan alam dan segala isinya sebagai nikmat yang diberikan kepada manusia. Serta yang ketiga adalah pelajar muslim harus berpartisipasi aktif dalam menjaga dan melestarikan alam serta menghindari perilaku yang berdampak negatif terhadap alam, seperti misalkan menghindari menggunakan sampah plastik sekali pakai atau membuang sampah pada tempatnya. Nah, ini cara kita menjaga alam. Nah, anak-anakku, nah itulah materi tentang PAI kali ini. Jadi dalam ajaran agama Islam, bahwa agama Islam ini sangat memperhatikan terhadap kondisi lingkungan alam karena itu merupakan sumber kehidupan bagi manusia yang ada di dunia ini. Nah, untuk latihan di sini ada beberapa latihan. Yang pertama, Quran surat Ar-Rum ayat 30 ayat 41 ya. Nanti Quran surat Ar-Rum 41 ini dijelaskan bahwa telah tampak kerusakan di laut dan di darat sebagai akibat dari perbuatan manusia. Ini apa maksudnya? Nanti jelaskan. Yang kedua, Quran surat Ibrahim ayat 32 dijelaskan bahwa alam ini diciptakan sebagai rizki untuk umat manusia. Nah, ini juga apa maksudnya? Nanti jelaskan. Serta yang ketiga, mengapa agama Islam memberikan perhatian yang besar terhadap kelestarian alam dan lingkungan. Ya. Yang keempat, bagaimana pendapatmu terhadap persoalan-persoalan ini nih, tentang kerusakan alam, tentang lingkungan itu ya. Nanti jelaskan bagaimana nih pendapat kalian. Serta yang kelima, bagaimana caranya kebutuhan sumber makanan terpenuhi tanpa menimbulkan polusi, tanpa menimbulkan kerusakan kepada alam. Nah, itu adalah sekalian ya, nanti kirim dalam sebuah komentar di bawah ini. Nah, mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih juga telah menyimak materi ini. Bapak tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.